Ketika itu biasa menyatakan jika tidak membantu pembangunan masjid Indonesia ini khas saya. Kalau nanti saya mengatakan kepada beliau bahwa tanggung jawab membangun masjid ini adalah tanggung jawab yang besar. Terima kasih atas perhatian dan masukan ini. Tapi biarlah kami dalam dana dari Komisi ini untuk bangun masjid ini. Supaya termasuk saya ketika itu bukan karena tidak membutuhkan bantuan, tapi karena ini umat Islam merasa memiliki masjid pada pembangunan kami sendiri. Bangga untuk menjadi perusahaan masjid dan berkesan ilmu sekarang sudah terasa aman untuk kita berada. Bisa dilihat yang paling lincah dan sekarang yang paling karismatis Indonesia berada pada sekarang nomor 2 besar dunia pegiat atau penikmat TikTok. Indonesia nomor 2 setelah China. Ya. Yang menarik adalah TikTok juga menjadi kesalahan dalam Profesor tidak beliau juga hadir bersama kita. Profesor di depan. Ya. Nah, saya perlu sampaikan. Ini mohon maaf kalau nanti ada apa yang saya sampaikan itu tak bisa diterima. Masjid yang bertengkar. Saya lihat rupanya masalahnya bukan masalah usul atau tidak usul. Kalau ini sudah tak masalah. Masalahnya bukan hadis sholat ada zikir atau tidak ada zikir. Bukan itu yang membuat pertengkaran di masjid. Alhamdulillah tak ada masalah. Tapi masalahnya rupanya adalah masalah kota impak. Kota impak. Serius Pak. Kalau itu masalahnya saya kira orang yang ngurusin masjid kalau mempertengkarkan itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai kriteria sebagai pengembang atau pelayan di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan masjid aku, ini bukan masjidmu, ini bukan masjid kami, ini bukan masjid kita, tapi masjid Allah. Kalau bahasa orang, innama ya'muru masajid Allah, bahwa sesungguhnya yang bisa memakmurkan masjid Allah itu apa kriteria? Saya mengatakan tak pantas orang itu sebenarnya. Jadi mohon maaf, saya dengan Bang Masri dan beberapa tokoh kemarin mencoba pelajaran dari rezim pemerintahannya Ramas kemarin. Bahwa kita tengok bertengkar juga lagi. Bikinlah kami untuk bagaimana cara. Saya ngomong sama Pak Edi, sama Pak Ide, kami ingin tengok kalian turun dari panggung dan dengan tangan, kalian pelukan, kami tersenyum dan kalian tersenyum. Cuma itu mau kami. Kerjanya anak muda yang kalau sudah pulang perang ya beresin semua. Area pertempuran dicari barang tertinggal atau tidak. Apa yang terjadi? Satu hari yang tertinggal istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Suami ibu. Perempuan yang Oh iya. itu yang selingkuh dengan istri Nabi. Ada skandal. Apakah dia minta pembelaan dari Nabi? Apakah nama semua disebut-sebut setelah itu lagi? Bahkan ada satu catatan sejarah di mana ditemukan ada orang yang tidak pernah ketahuan heroiknya dalam perjalanan jihad. Karena dia selalu menutup wajah dalam setiap pertempuran. Kalau boleh saya mengatakan inti dari kebersamaan itu butuh kejujuran.
Serius. Karena ini sampai 2024 banyak kali orang-orang soleh berkelayapan di luar. Yang nggak pernah ke masjid, jadi ke masjid, nggak pernah beriman, nggak pernah berjilbab kalau perempuan berjilbab, nggak pernah datangi ulama cium tangan, datangi ulama cium tangan. Kesolehan, tapi jujurkah dia dengan kesolehannya? Jaga rahasia kita sama makhluk, maksud saya sama Allah, maka Allah akan jaga kita di hadapan Allah. Kalau kita hanya menghadirkan kita hanya karena Allah, maka Allah tidak akan pernah memberikan rasa lelah kita ketika kita berdakwah kepada Allah. Itu satu yang harus kita pahami. Dan untuk ini butuh kejujuran, dan kejujuran itu bukan pencitraan. Kejujuran itu berapa tentang imanmu, seberapa mampu, seberapa sanggup untuk terus melakukan ini di jalan Tuhanmu. Karena kalau kau tidak mendapatkan maumu dari dunia, percayalah kau akan berhenti. Orang-orang yang rajin melakukan kewajiban karena kepentingan dunia dan ketika kepentingan dunia itu berhenti dan tidak dapatkan, maka dia masyarakat banyak yang benar, insya Allah akan jauhkan dari kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu orang tua kami para jemaah Tuhan Allah SWT, kami pada perkumpulan Muslim Berhidayah memberikan berbuka puasa bersama bagi